Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasih Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu memohon hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Tema kita, perkataan dan iman. Itulah tema renungan kita. Dalam satu sisi, khususnya dalam hal dosa, perkataan memiliki bobot yang sama dengan tindakan. Ya, sama-sama dosa. Di sisi lain, sebagaimana halnya tindakan, perkataan adalah bagian dan refleksi dari iman. Ketika seseorang memiliki iman, ia juga memiliki perkataan sebagai hasil dari imannya. Tetapi dalam kesempatan lain, memang setiap orang beriman juga dituntut untuk beraksi. Jadi tidak no action talk only. Jangan hanya ngomong, tetapi juga harus menjadi pelaku. Dalam 2 Korintus 4 ayat 13 yang tadi sudah kita baca, Rasul Paulus berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kata-kata apa yang dimaksudkan Paulus? Ternyata perkataan akan firman, perkataan kebenaran yang berkaitan dengan imannya kepada Yesus Kristus, yang sudah mati disalibkan dan bangkit dari kematian. Paulus begitu giat memberitakan Injil karena iman kepada Yesus Kristus. Kita tidak dapat memisahkan iman kita dari cara kita berbicara ataupun perkataan kita, sebab orang benar mengeluarkan kata-kata yang benar, demikian juga sebaliknya. Jika hidupnya tidak benar, maka perkataannya juga tidak benar. Seperti apa hubungan iman dan perkataan? Kita dapat mengambil contoh tentang kisah di dalam Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bagaimana kita dapat memindahkan gunung? Ya, apakah termasuk juga gunung problem, gunung masalah? Jawabannya tentu dengan iman. Ya, itu benar. Namun iman sebesar biji sesawi tidak cukup untuk memindahkan gunung itu apabila ia tidak berkata kepada gunung itu, pindah dari tempat ini ke sana. Artinya, iman itu tidak untuk dipendam, tidak untuk disimpan, tetapi harus dinyatakan dengan perkataan dan dengan penuh keyakinan iman. Maka ketika kita sungguh-sungguh beriman, mengandalkan Tuhan, Dia akan sanggup berkarya, melampaui dari apa yang kita katakan, melampaui dari apa yang kita pikirkan. Jadi mari tetap di dalam iman dan hiduplah, perkatakanlah apa yang sesuai dengan iman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk renungan hari ini. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam iman, berkata-kata juga sesuai dengan apa yang kami imani, berdasarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau, pimpin sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.